Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa da'iyan ilal jannati lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Orang Arab berkata, "Iza jaa Ramadana kana ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yunqasamu ila arba'ati aqsamin. Awalan minhum kawulidat min batni ummihi mata ibnuha wa hayyan ummuhu. Wa saniyan minhum kawulidat min batni ummihi hayyan ibnaha wa mata ummuhu. Wa salisan wa minhum kawulidat min batni ummihi mata ibnuha wa mata ummuha. Wa rabi'an wa minhum kawulidat min batni ummihi hayyan ibnaha wa hayyan ummuha." Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini 4 golongan tersebut diibaratkan seperti anak yang dilahirkan dari kandungan ibunya. Perumpamaan ini sebagai ibu adalah puasa Ramadan, dan sebagai anak adalah amalan-amalan sunnat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, seperti qiyamul Ramadan atau salat tarawih, seperti salat Idul Fitri, seperti puasa Syawal. Itu diibaratkan seperti anak. Nah, hadirin wal hadirat, para pendengar yang budiman, mari kita simak baik-baik keterangannya atau penjelasannya, supaya kita bisa menilai diri kita masing-masing. Apakah kita masuk dalam golongan yang pertama, ataukah kita masuk dalam golongan yang kedua, ataukah kita masuk dalam golongan yang ketiga, ataukah kita sudah berada pada golongan yang keempat. Golongan yang pertama yang dimaksud oleh orang Arab tadi yaitu seperti seorang anak yang dilahirkan dari kandungan ibunya. Anaknya mati dan ibunya selamat atau hidup. Yang mana itu? Ya, tentu tadi sudah kita kasih perumpamaan bahwa seorang ibu ibaratkan puasa Ramadan, dan seorang anak yaitu amalan-amalan sunnah
yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Jadi kalau seperti yang dikatakan, seperti bayi yang lahir dari kandungan ibunya, anaknya mati tapi ibunya selamat atau hidup, maka tentu golongan ini adalah golongan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, namun malas untuk sholat tarawih, malas untuk pergi sholat Idul Fitri. Bahkan ada yang beralasan malu untuk pergi sholat Idul Fitri karena tidak punya baju baru. Jadi malu kepada sesama manusia, namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang saya mau bertanya, pilih mana? Malu kepada sesama manusia atau malu kepada Allah? Tentunya yang kita pilih malu kepada Allah. Jadi janganlah dijadikan alasan karena tidak punya baju baru sehingga malu untuk pergi sholat Idul Fitri. Tapi malulah kepada Allah untuk tidak sholat Idul Fitri walaupun tidak punya baju baru. Nah, itu golongan yang pertama. Jadi kira-kira adakah orang seperti ini? Ya, tentu ada. Dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi malas untuk tarawih, malas untuk pergi sholat Idul Fitri, dan malas untuk melaksanakan puasa Syawal. Golongan yang kedua, wa minhum kawulidat min batni ummihi hayyan ibnaha wa mata ummuhu. Ada pula sebahagian mereka yang seperti bayi dilahirkan dari kandungan ibunya, anaknya selamat, anaknya hidup, tetapi ibunya wafat, ibunya meninggal. Nah, golongan seperti ini adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dia rajin tarwih. Dia duluan pergi sholat Idul Fitri ke lapangan. Kalau sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di lapangan. Bahkan dia berada pada saf pertama, di belakang imam lagi. Padahal orangnya tidak puasa. Kira-kira adakah orang seperti ini? Ya, jelas ada orang seperti ini yang tidak puasa di bulan Ramadan, tapi ia rajin sholat tarawih, ia rajin pergi sholat Idul Fitri, bahkan dia duluan di lapangan, bahkan dia berada di saf pertama, di belakang imam lagi, padahal dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itulah golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, as-salis minhum kawulidat min batni ummihi mata ibnuha wa mata ummuhu.
Ada pula orang yang seperti bayi dilahirkan dari kandungan ibunya, anaknya mati dan ibunya pun mati. Kedua-duanya meninggal dunia. Tidak ada yang selamat. Nah, golongan seperti ini tentunya orang-orang yang hanya mengaku sebagai umat Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian-rangkaiannya atau ibadah-ibadah yang lain. Kira-kira adakah juga orang seperti ini? Ya, tentu banyak yang tidak berpuasa, tidak sholat tarawih, tidak sholat idul fitri, dan lain-lain. Yang terakhir, adapun golongan yang keempat atau ar-rabi', wa minhum kawulidat min batni ummihi hayyan ibnaha wa hayyan ummuhu, yaitu ada golongan yang seperti bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya, bayinya selamat dan ibunya pun selamat. Tentu golongan ini yang kita harapkan bersama, mudah-mudahan para pendengar dan termasuk saya berada pada golongan keempat tersebut, yang diibaratkan sebagai bayi yang lahir dari kandungan ibunya, bayinya selamat dan ibunya pun selamat. Artinya orang atau golongan tersebut adalah orang-orang yang berpuasa sebulan penuh karena iman dan mengharap ridho Allah. Tentu orang yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah tidak ada balasannya melainkan surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadana imanan wahtisaban laisa lahu jaza illal jannah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka tiada lain balasannya melainkan surga. Nah, inilah orang-orang yang berpuasa sebulan penuh dan melaksanakan salat-salat atau ibadah-ibadah sunnat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, seperti salat tarawih, seperti salat idul fitri, seperti puasa Syawal. Hadirin wal hadirat, pendengar yang budiman, puasa Syawal perlu saya jelaskan, di mana satu hadis Rasulullah bersabda, man soma ramadana imanan wahtisaban summat tiba'u sittata ayyamin faka'annama tasumus sanah. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh karena iman dan mengharap ridho Allah, kemudian mengikutkan puasa sunnah Syawal 6 hari, maka seakan-akan puasa setahun penuh. Mungkin ada adik-adik remaja putri yang bertanya,
Pak Ustadz, bagaimana kami ini yang dalam 1 bulan tentu berhalangan atau haid 7 hari umpama, mana yang kami dahulukan? Apakah puasa ganti kami atau puasa Syawal 6 hari? Jawabannya, kalau anak-anakku bisa melaksanakan semua, bisa melaksanakan puasa ganti, bisa melaksanakan puasa Syawal, ya maka tentu dahulukan puasa ganti, karena itu wajib untuk mengganti puasa yang ditinggal. Baru laksanakan puasa Syawal 6 hari. Tapi sekiranya tidak mampu untuk melaksanakan kedua-duanya di bulan Syawal, ya apa boleh buat? Daripada tidak melaksanakan puasa Syawal, nah, maka dahulukanlah puasa Syawal. Adapun puasa ganti, ya bisa diganti bulan berikutnya, asal jangan tahun berikutnya, ya karena kita tidak tahu, kita punya umur apakah masih sampai setahun atau tidak. Ya. Kemudian mungkin ada lagi yang bertanya, karena puasa Syawal yang afdol, ya hanya 1 hari saja tidak puasa, hanya di saat Idul Fitri saja tidak puasa, besoknya langsung puasa 6 hari berturut-turut. Itu yang paling afdol. Kenapa afdol? Ya tentu semakin berat ibadah yang kita kerjakan, semakin berkualitas ibadah kita, semakin banyak pahalanya. Kenapa berat? Ya karena di saat-saat hidangan yang enak-enak terhidang, sementara kita puasa, menahan diri untuk tidak mensantap hidangan yang enak. Nah, maka itulah sehingga afdal puasa Syawal 1 hari setelah Lebaran langsung puasa 6 hari berturut-turut. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustaz kalau tidak mampu berturut-turut, bolehkah diselang-selingi 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak? Ya, tentu boleh, sepanjang masih dalam bulan Syawal itu boleh. Ya, namun tentu beda pahalanya. Ya. Seperti kalau ada yang mengatakan, bagaimana kalau nanti 1 minggu baru kami puasa? Jangankan 1 minggu, di akhir Syawal pun 6 hari akan berakhirnya Syawal kita puasa boleh. Nah, namun tentu pahalanya berbeda. Nah, barangkali hadirin para pendengar, inilah pertemuan kita pada episode ini. Maka mari kita meraba-raba diri, karena ini bukan pilihan. Sekali lagi, ini bukan pilihan. Ya, andai kata pilihan, tentu kita pilih golongan yang keempat. Ya, yang seperti bayi dilahirkan dari kandungan ibunya, bayinya selamat, ibunya selamat. Itu yang kita harapkan. Tapi ini bukan pilihan. Ya, tapi ini mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita nilai diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini berada di golongan yang mana? Apakah berada di golongan yang pertama, golongan yang kedua, golongan yang ketiga, atau sudah ada di golongan yang keempat? Nah, kalau belum berada di golongan keempat, kesempatan merubah diri. Mari kita raih golongan yang keempat, yaitu
tiada lain balasan pahala puasa kita melainkan surga. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.